Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini, di mana pada malam hari ini kami dari Kafah Wari Center kembali ingin memberikan bagaimana untuk penyelesaian kasus waris agar Bapak Ibu nantinya yang hadir ataupun yang menonton video ini bisa mengetahui bahwa beginilah cara perhitungan waris, insya Allah bisa kita lakukan. Walaupun mungkin kita masih pemula, ya dengan belajar, ada nanti akan disampaikan bagaimana cara mudahnya atau langkah mudahnya, insya Allah itu bisa. Nah, pada malam hari kita langsung nanti bersama Ustadz, seperti layaknya Bapak Ibu, kalau ada kasus maka akan dibahas gitu, jadi seperti praktek ya. Lalu pas setelah berdoa salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perbanyak sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini ya kami dari Kafawari Center mencoba ya untuk berbagi contoh kasus atau kasus-kasus waris sebenarnya banyak ya. Namun kita coba ambil beberapa yang sering terjadi. Nah, ini sebenarnya kami sudah ada juga membuatnya dalam rangkuman e-book ya. Sebenarnya Bapak Ibu juga bisa mendapatkannya kalau yang bagi yang sudah membeli itu sangat terjangkau hanya 50.000 saja. Itu ada 7 kasus waris yang sedang sering terjadi di masyarakat dan kita sudah buat langkah praktisnya dan sudah dalam bentuk template. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan kalau seandainya ada yang meninggal, oh ini persis sama nih seperti kasus saya. Jadi tinggal hanya memasukkan nilai harta aset atau harta waris yang ditinggalkan. Ya, setelah dikurangi tentunya ada utang dan lain-lainnya. Nah, ini yang akan kita coba bagikan. Nah, pada malam hari ini insya Allah, Alhamdulillah, di sini kita bersama Ustaz Muhammad Ismail Ramli, nanti Bapak Ibu akan langsung bertemu seperti ya kalau di kelas. Jadi kita ada kelas seperti kelas trading waris, nah itu Bapak Ibu akan bertemu kalau di Zoom langsung di layar monitor Bapak Ibu di papan tulis gitu. Nah, jadi pada malam hari ini kita buat khusus ya temanya ya bedah kasus waris yang sering terjadi di masyarakat. Ya banyak kasus waris terjadi di masyarakat ya. Ya kita lihat berbagai kasus lah ya faktanya ya ada sampai ada yang terjadi konflik itu bagaimana sih sebenarnya karena tidak paham atau tidak tahu. Nah insya Allah kalau kita betul-betul jadikan ini pembelajaran kita jadikan warisan yang ada itu kita berusaha memahaminya pembagiannya dengan baik dan benar dan tentunya harus sesuai dengan syariat. Nah, inilah yang kita coba bagi. Alhamdulillah di sini kita bersama Ustadz Muhammad Ihsan Ramli, yaitu trader ilmu waris, metode bagan, dan pewaris sanad mutasil kitab ilmu faraid matan rahabiah. Oke, baik. Di sini mungkin ada yang baru pertama kali hadir di acara kita. Ada ya sepertinya, karena beberapa sih memang yang sudah dikenal namanya, ya nggak apa-apa. Karena ini memang untuk umum, siapapun boleh ikut hadir malam hari ini untuk, apalagi yang kalau sudah pernah ikut training itu untuk merefresh ya, mengulangi apa yang pernah dipelajari. Dan nanti kalau Ustadz bertanya, mohon dibantu aja dijawab ya Bapak Ibu yang mungkin alumni ya. Ini berapa dapatnya silakan, karena kita betul-betul mencoba bedah kasus dan ini untuk tentunya akan merefresh mengingat kembali apa yang sudah dipelajari bagi yang sudah belajar. Bagi yang baru, bagi baru pertama kali ikut, maka ini jadi contoh atau pembelajaran, oh seperti inilah dia. Alhamdulillah, banyak yang sudah mengikuti dan menyatakan belajar waris di sini mudah dan menyenangkan. Kenapa? Karena dia menggunakan teknik mind mapping, yaitu memetakan di pikiran seperti yang ada di background saya ini, di latar belakang ini, jadi sudah terpolakan dia. Jadi tidak harus dihafal satu persatu, walaupun ada 25 penerima waris, tapi tidak dihafal satu persatu. Tapi dengan cara menguatkan di pikiran kita bagaimana penerima warisnya, bagaimana porsi-porsinya. Nah itu mungkin pembuka. Dan di sini Ustaz Muhammad Yusran Ramli Alhamdulillah sudah banyak membantu juga dalam penyelesaian kasus waris. Bahkan kasus waris yang ada 300 orang penerimanya itu bisa diselesaikan yaitu salah satu kesultanan yang ada di Nusantara yaitu Kesultanan Sultan Delhi yang 300 orang Bapak Ibu penerima warisnya itu bisa diselesaikan juga karena udah lama meninggalnya baru dibagi ya setelah beberapa tahun berikutnya makanya banyak sekali penerima warisnya. Dan ini tentunya akan eh, bingung mungkin mood kalau seandainya satu persatu bagi tapi alhamdulillah dengan pola teknik khusus Ustadz bisa membantu dengan mudah.
Nah, ini juga yang kami bagikan, jadi ada 4 langkah. Namun itu nanti di training khusus ya, kalau Bapak Ibu bisa dapatkan. Tapi minimal malam hari ini bisa dapat gambaran. Nah, Ustadz juga sudah membantu ya, juga memberikan pelatihan-pelatihan juga bisa Bapak Ibu ikuti nantinya bagi yang mau. Oke, mungkin itu saja pembuka. Langsung saja nanti Bapak Ibu setelah kita membedah kasus, maka kayak kita bedah lagi selanjutnya kasus Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti kami kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, itu saja kita sapa sebelumnya kita buka dulu ya untuk mendapatkan banyak keberkahan. Bersama-sama kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Amin. kita Assalamualaikum Ustaz. Standby Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ustaz Suaranya waktu itu jelas. terdengar dengan jelas ya. Di sini saya jelas kebetulan. Suaranya jelas ya? Oke, Ya, baik. jelas. Ya. Oke, untuk ini langsung saja kepada Ustaz Isron kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bertemu di Zoom meeting. Pada malam hari ini kita akan membedah kasus waris yang umum terjadi di masyarakat. Nah, bedah kasus pada malam hari ini sebenarnya kita membedah salah satu e-book yang diterbitkan oleh Kava Waris Center, yaitu tentang penyelesaian 7 kasus waris yang umum terjadi di masyarakat. Nah, kami akan mencoba mengambil satu kasus yang ini paling umum terjadi di tengah masyarakat. Nah, nanti setelah kita bedah kasusnya, setelah itu nanti kita coba buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai pengantar untuk membedah kasus ini kami menggunakan teknik mind mapping. Nah, apa itu teknik mind mapping? Teknik mind mapping itu adalah teknik pembelajaran ilmu waris yang kami kembangkan di Kapa Waris Center, yaitu menggabungkan antara ilmu faraid yang dipelajari secara klasik dengan cara dihafal, dengan cara dibuatkan kaidah-kaidah, kita gabungkan dengan teknik mind mapping, yaitu pembelajaran dengan cara membuat pemetaan terhadap sebuah masalah yang sedang kita pelajari. Oke, baik. Jadi supaya mudah paham, kita langsung saja masuk kepada kasus yang akan kita bedah pada malam hari ini ya. Jadi kita ambil saja satu kasus ya. Satu kasus yaitu kasus ketika ada seorang laki-laki yang wafat. Laki-laki ini kita anggap aja sebagai seorang suami. Jadi anggap aja kalau di e-book itu misalnya ada seorang bapak atau kakek yang wafat ya. Misalnya mayitnya adalah seorang bapak lah atau kakek ya. Seorang kakek yang wafat. Nah, kakek ini yang kemudian menjadi mayit. Nah, seperti itu ya, kakek yang menjadi mayit. Sepertinya kurang jelas ya. Saya mohon izin sebentar Bapak Ibu, saya ganti perangkat dulu karena sepertinya gambarnya kurang tajam ya Bapak Ibu. Sebentar saya izin ganti perangkat dulu ya. Ya, benar Ustaz. Tadi baru sampaikan Oke, sebentar, ya, sebentar ya. Saya agak ganti blur. perangkat aja dulu. Ya, ya.
Oke, baik. Sebentar Bapak Ibu ya, sambil menunggu mungkin Oke, sekitar. ini Oh, udah. gambarnya Oke, gimana? siap. Sudah kelihatan? Lebih jelas. Mungkin Lebih jelas ya? lebih Oke, jelas. oke, baik. Nah, sekarang kita langsung lanjut saja. Anggap aja yang wafat itu adalah seorang kakek ya. Ini contoh yang ada di e-book yang kami ambil. Nah, ketika kakek ini meninggal, istrinya masih hidup ya. Jadi ada istri. Nah, kemudian kakek ini punya anak ya. Punya anak, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Nah, kemudian kita anggap anak laki-lakinya kita buat aja misalnya ada 3 orang ya. Kemudian anak perempuan kita anggap aja misalnya ada 4 orang. Ini sebagai perumpamaan saja. Nah, kemudian ketika kakek ini wafat, ya, kedua orang tuanya sudah wafat lebih dahulu, bapak dan ibu kakek. Nah, kemudian di bawahnya anak laki-laki ini, itu kemudian ada cucu, ya, ada beberapa orang cucu, termasuk di bawahnya anak perempuan juga ada beberapa orang cucu. Nah, kemudian ketika wafatnya kakek, dia memiliki saudara, ya, saudara kandung. Saudara kandungnya itu ada yang laki-laki, misalnya 3 orang, dan yang perempuan itu ada 2 orang. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyelesaikan pembagian kasus waris kakek ketika wafatnya? Nah, untuk menyelesaikan pembagian waris seorang yang wafat dan mau kita bagikan harta warisnya, yang pertama itu kita lakukan dulu pendataan siapa yang akan menjadi calon ahli waris. Caranya gimana? Kita tuliskan saja siapa anggota keluarganya yang hidup. Nah, caranya gitu ya. Jadi pertama kita tuliskan dulu siapa yang jadi mayit. Jadi mayitnya itu adalah kakek tadi ya, kakek. Nah, kakek di sini posisinya adalah sebagai suami. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita data dulu siapa calon ahli warisnya. Nah, jadi siapa calon ahli waris. Nah, dari di sini kita bisa lihat ahli waris yang pertama itu ada istri. Ya, ada istri. Kemudian ada anak laki-laki 3 orang. Anak laki-laki ada 3 orang. Kemudian ada anak perempuan itu 3 orang, ya seperti itu. Nah kemudian kalau cucu dalam ilmu waris, cucu yang termasuk calon ahli waris itu hanyalah cucu dari jalur anak laki-laki, ya. Jadi cucu yang termasuk calon ahli waris itu hanyalah cucu dari jalur anak laki-laki. Nah, tapi kalau misalnya anak ini masih lengkap hidupnya, masih lengkap anak-anak ini, maka cucu ini tidak perlu kita perhitungkan. Kenapa? Karena anak-anak masih hidup semua. Kecuali kalau misalnya ada salah satu anak yang sudah lebih dulu wafat, baru kemudian cucu itu nanti kita carikan bagian hak warisnya. Nah, tapi karena ini masih lengkap, cucu ini tidak perlu kita data. Lalu kemudian ada saudara kandung laki-laki, ya, ada saudara kandung laki-laki, itu ada 3, dan ada saudara kandung perempuan, ada 2 orang. Nah, seperti itu ya. Itu 4, Jadi Ustaz. langkah pertama yang harus kita lakukan, ya, halo, Itu anak perempuannya 4. ya, anak perempuannya 4 ya. Oh, sorry, maaf. Anak laki-lakinya 3, anak perempuannya 4. Oke, baik, terima kasih ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Anak laki-lakinya 3, anak perempuannya 4. Saudara kandung laki-laki 3, saudara kandung perempuan 2. Oke, baik. Sudah ini ya. Oke, baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, apa yang harus dilakukan setelahnya? Setelahnya itu adalah kita tetapkan berapa porsi warisnya masing-masing. Ya, porsi warisnya. Jadi kita tetapkan berapa porsinya. Nah, kalau untuk istri, ya, porsi warisnya itu diatur di surah An-Nisa ayat 12. Ketika suaminya wafat, maka istri ini bisa dapat 1/4 atau 1/8. Nah, itu ya, di
dalam surah An-Nisa ayat 12. Kapankah mendapatkan seperempat? Ya, mendapatkan seperempat itu ketika tidak ada yang di bawah ini. Yang di bawah ini namanya furu, ya, anak maupun cucu. Jadi ketika tidak ada anak maupun cucu yang hidup ketika wafatnya kakek, maka istrinya dapat yang seperempat. Nah, kalau ada anak, ya, kandung maupun cucu dari jalur anak laki-laki, minimal satu saja yang hidup, minimal satu ya, minimal satu yang hidup, maka istrinya dapat yang seperdelapan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira di kasus ini istri dapat berapa? Boleh, silahkan interaktif aja. Boleh diaktifkan kameranya, Bapak Ibu. Atau minimal speakernya, ya, silahkan. Ketika wafatnya kakek, istrinya dapat berapa? Ada anak? Seperdelapan. Dapatnya adalah seperdelapan, ya. Karena ada kakek, ada anak, ya, maaf ya, ada anak yang hidup. Dan ada juga cucu. Nah, kemudian bagian untuk anak-anak, ya, bagian untuk anak-anak ini diatur di surah An-Nisa ayat 11, ya, Bapak Ibu. Surah An-Nisa ayat 11. Kalau anaknya itu cuman anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, kalau satu orang dapat setengah, kalau lebih dari satu orang dapat 2/3. Sebaliknya kalau anaknya itu hanya laki-laki saja, tidak ada yang anak perempuan, anak laki-laki itu nanti mendapatkan bagian sisa. Nah, tapi kalau ini nanti ada anak laki-laki dan perempuan, ini nanti akan mendapatkan bagian yang disebut dengan sisa atau asobah. Nanti mereka berbagi lizakari mislu hazil unsayain. Nah, itu ada di surah An-Nisa ayat 11. Ya. Maka anak laki-laki banding perempuan kalau di kasus ini dia akan mendapatkan bagian yang disebut dengan sisa, ya, asobah bil ghairi. Nah, seperti itu. Nah, nanti semua yang berpasangan, ya, jadi semua yang berpasangan, baik itu anak, cucu, saudara kandung, saudara sebapa, semua yang berpasangan ini laki-laki dan perempuan, kalau mereka ada berpasangan, maka semuanya dapat sisa. Namanya asobah bil ghairi. Nah, bedanya kalau anak ini ada di surah An-Nisa ayat 11, kalau saudara itu di surah An-Nisa ayat 176. Tapi sama-sama dapat namanya asobah bil ghairi. Ya, sisa. Nah, ini langkah kedua, ya. Kita tetapkan berapa porsinya. Nah, kemudian setelah kita tetapkan porsinya, berikutnya kita tetapkan siapa ahli waris yang terhalang. Ya, siapa yang terhalang dan tidak terhalang. Nah, nanti insya Allah kami akan ajarkan di training waris, ya, secara online seperti ini juga. Kita akan belajar bagaimana cara cepat menetapkan yang tidak terhalang. Nah, nanti ada yang disebut dengan ahli waris yang ada di ring 1. Nah, siapa itu? Nanti mayit, nanti istri atau suami, kemudian ada anak laki-laki, anak perempuan, plus nanti di atas ini kalau masih hidup, bapak dan ibu. Ya, jadi kalau bapak dan ibu kandungnya masih hidup, maka ini akan mendapatkan harta waris. Pasti dapat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada di sini salah satunya, maka ini pasti dapat harta waris. Nah, kita lihat ya, istri ada di situ, maka pasti dapat. Anak laki-laki, anak perempuan ada di situ, maka pasti dapat harta waris. Nah, seperti itu ya. Ini pasti dapat harta waris. Nah, yang tidak ada itu adalah saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Cek suara saya kedengaran? Halo? Kedengaran ya? Oke, kedengaran ya. Oke, baik. Jadi yang tidak ada itu adalah saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Tidak ada di sini kan? Nah, bagaimana cara mengeceknya? Itu kita tinggal lihat saja 3 orang. Ya, 3 orang yang akan menjadi calon yang menghalangi yang terbesar. Siapa itu? Pertama anak laki-laki. Anak laki-laki. Kemudian yang kedua itu cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki dan bapak. Jadi kalau salah satu dari ketiga itu ada, maka pastikan semua saudara, keponakan, paman, dan sepupu semuanya terhalang.
Nah, kita lihat ya. Bisa Ada kan diulang, Ustaz? salah Bisa satunya diulang? yaitu Bagaimana tadi ada kaidahnya? anak laki-laki. Ya, saya ulangi ya. Kalau ada salah satu anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, dan ada bapak, salah satu dari tiga itu, anak laki-laki, cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, dan bapak. Kalau salah satunya itu ada, maka semua saudara, semua keponakan, semua paman, dan semua sepupu, ya, semuanya terhalang. Nah, itu kekuatannya mereka menghalangi. Jadi anak laki-laki, cucu Apa laki-laki, bedanya cuma dan doang? bapak. Ya Ya, doang. nah, seperti itu. Mic-nya Jadi tolong salah yang satu lain. dari tiga itu ya. Boleh mungkin Pak Rahmat dibantu mute saja yang apa ya, Ini yang terganggu ini yang bersuara. lain ini. Iya. Jadi saya ulangi, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan bapak. Nah, salah satu saja yang hidup, minimal satu ya. Kalau semuanya ada pasti lebih kuat lagi. Minimal satu saja ada yang hidup, maka semua saudara, keponakan, paman, dan sepupu semuanya terhalang. Nah, sekarang kita lihat ya. Apakah ada di mereka salah satunya? Jawabnya ada ya. Yang itu yang laki-laki ini. Ini ada anak laki-laki. Ada yang ini. Anak laki-laki. Maka anak laki-laki ini tadi kekuatannya gimana? Menghalangi semua saudara. Sehingga saudara kandung ini jadinya terhalang. Kalau dalam ilmu waris terhalang itu namanya mahjub. Mahjub atau terhalang. Mahjubung ya, asal kata saat satu akar kata dengan hijab. Hijab itu kan artinya penghalang atau penutup. Jadi saudara kandung ini terhalang atau tertutup dari mendapatkan bagian harta waris. Nah, sekarang ini sudah ada porsi dan ada porsi warisnya. Berarti yang tidak terhalang itu tinggal yang di atas ini, yang tidak terhalang. Sehingga yang akan dapat waris hanyalah istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Nah, bagaimana cara bagi warisnya? Kita coba buat contoh angka ya. Misalnya harta yang mau dibagikan ini bagian harta waris. Kita buat contoh misalnya yang mau dibagi itu anggap aja 800 juta. Biar cepat ya. Biar gampang. 800 juta. Maka karena angkanya cuma 1/8 saja ya. Yang lain tidak ada. Maka ini kita langsung bisa kalikan dengan harta. Jadi 1/8 dikali 800 hasilnya berapa Bapak Ibu? Hasilnya ini dapat 100 juta ya. Seperti itu. Nah, kemudian anak laki-laki, anak perempuan mendapatkan bagian sisa. Ya, anak laki-laki, anak perempuan mendapatkan sisa. Kira-kira sisanya berapa Bapak Ibu? 2:1. Sisanya berapa? 7/8. Sisanya adalah 800 dikurang 100. Berapa? Oh iya. 700. 700. Jadi sisanya ini sisa ya. Ini mendapatkan sisa. Sisanya berapa? 700. Nah, 700. Nah, kemudian sisa ini nanti berbagilah laki-laki banding perempuan 2:1. Ya, jadi dari sisa nanti laki-laki banding perempuan itu 2:1. Nah, gimana cara ngitungnya? Yang laki-laki ada berapa orang? Ada 3 ya. 3 orang. Maka 2 bagian ini kita kali 3. Hasilnya 6. Kemudian yang perempuan ada berapa orang? Ada 4. Maka yang satu bagian ini kita kali 4. Hasilnya 4. Nah, berarti bagian untuk anak yang 700 ini itu kita bagi 10 bagian. Jadi yang 700 ini bagian anak kita bagi 10 bagian. Dari 10 bagian ini masing-masing anak laki-laki dapat 2 bagian, masing-masing anak perempuan dapat 1 bagian. Jadi yang laki-laki dapat 2/10, yang perempuan mendapatkan 1/10.
Nah, gitu. Kita tinggal kali 700. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Maka yang perempuan berarti 1/10 kan? Dapat 70 juta per orang. Kalau yang laki-laki berarti mendapatkan 70 kali 2 ya. Berarti 7 kali 2 14, berarti 140 juta 140. per orang. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa perhitungan ini sudah betul? Itu jawabnya sederhana saja. Ini 3, kita kali 140, nanti ditambah 4 dikali 70. Maka hasilnya nanti harus sama dengan 700. Nah, gitu ya Bapak Ibu, cara menghitung pembagian waris ketika ada anak laki-laki perempuan dan ada istri. Dan ini kasus yang paling sering terjadi di masyarakat. Oke, sementara sampai di sini dulu, saya kembalikan dulu ke Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Cek Pak Oke, Rahmat. baik. Apakah Ya, oke, sudah baik. jelas ya Bapak Ibu ya? Ini langsung tanya jawab dulu untuk ini atau ada lagi di kasus berikutnya, Ustaz? Satu aja kayaknya. Nanti setelah ini tanya jawab atau mungkin sebelum tanya jawab Pak Rahmat mau ada yang mau disampaikan dulu, boleh silakan. Oke, berarti satu aja ya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat sama-sama. Begitulah untuk penyelesaian kasus waris. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada e-book itu yang kami berikan atau kita ada jual itu ya, itu ada 7 kasus waris yang sering terjadi di masyarakat seperti yang barusan Bapak Ibu tadi lihat. Nah, itu semua sudah tertulis ya, ada dijelaskan lengkap di sana ketika ada yang meninggal, siapa saja yang menerima warisannya, ahli warisnya itu sudah dituliskan dan nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan untuk angkanya. Nah, sama seperti ini. Kali ini kan Bapak Ibu sudah dapat nih angkanya nih ada 1/8, ya, ada asobah. Nah, nanti tinggal berapa hartanya? Ada 800 juta contohnya ini. Maka dari 800 juta itu berapa dapatnya istri, dapatnya anak. Nah, seperti itu. Jadi itu nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di e-booknya. Nah, e-booknya ini bagaimana? Nah, ini mungkin sedikit kami informasi sebelum nanti setelah ini kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, jadi e-book ini Bapak Ibu bisa dapatkan itu ada di web kita itu senilai 50.000. Nah, e-book itu isinya nanti ada 7 kasus yang sering terjadi di masyarakat. Nah, seperti ini. Jadi akan Bapak Ibu dapatkan nanti ada kasus-kasus waris, 7 kasus waris. Nah, ini salah satu yang kita kerjakan tadi. Bapak Ibu akan bisa menggunakannya. Jadi seperti template gitu dia. Jadi sudah ada, tinggal Bapak Ibu masukkan, maka bisa dapatkan eh, berapa saja masing-masing dari porsi yang sudah ditera di sana, maka akan ketahuan berapa dapatnya masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, Bapak Ibu ini kalau seandainya Bapak Ibu mau dapatkan, ini harganya 50.000 harga e-book ini. Nah, kalau Pak Ibu mau, ini bisa langsung transfer ke rekening BSI saya ini dari rekening BSI di 7108550648 ini. Nah, Bapak Ibu boleh capture atau screenshot. Nah, kira-kira ada yang mau e-book ini enggak ya? Ada kalau ada boleh langsung atau ada yang mau dapatkan e-book ini secara gratis nggak? Nah, ini kan menarik. Ya, secara gratis itu kami ingin berbagi ya kepada Bapak Ibu yang mau belajar, maka kami akan berikan bonus e-book ini secara gratis. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, ada mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ikut, mungkin sudah pernah menontonnya, tapi bagi yang baru ini ada pesan penting dari orang tua kita. Ya, orang tua kami seorang ibu umur 80 tahun, beliau ikut training waris itu secara offline di Kota Medan, itu bisa menghitung waris dalam sehari. Jadi dari jam 8 sampai jam 5. Alhamdulillah, ibu ini awalnya tidak bisa mengikuti kata anaknya ya. Secara total ya maksudnya kalau menjelang siang istirahat ke kamar, siang nanti masuk kamar lagi, sore paling juga istirahat dulu. Tapi alhamdulillah selama 1 hari full belajar. Nah ini pesan penting yang perlu kita
perhatikan ya, karena ini menjadi motivasi insya Allah bagi kita, inspirasi bagi kita, bagaimana pentingnya belajar waris ini. Mari kita simak terlebih dahulu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu. Ya, terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah aku mendapatkan ilmu ini. Mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakan. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu motivasi bagi kita semua dan bagi Bapak Ibu yang tidak di Kota Medan ya, kita ini bisa adakan training ini secara online. Nah, insya Allah Bapak Ibu kita ada kelasnya di bulan Februari. Nah, ini dia. Training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Ini insya Allah kita sudah masuk pada angkatan yang ke-25. Nah, Bapak Ibu akan belajar selama 5 kali pertemuan. Insya Allah kita akan mulai kalau tidak ada halangan itu tanggal 3. Tanggal 3, kemudian tanggal 6, 10, 13, dan 17 Februari 2026. Ini jamnya sama malam seperti sekarang ini dan setiap hari Selasa dan Jumat. Nah, kita akan ajarkan Bapak Ibu dengan teknik mind mapping tadi. Nah, Bapak Ibu apa saja yang akan didapatkan? Fasilitasnya insya Allah lengkap. Bapak Ibu akan mendapatkan e-book. Nah, e-book ini 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Ya. Mana Bapak Ibu bisa gunakan e-book ini dibuka ya di mana saja, kapan saja Bapak Ibu bisa buka karena dia kan dalam bentuk elektronik. Jadi bisa Bapak Ibu bawa ketika butuh bisa dibuka. Dan kalau Bapak Ibu nanti ikut trainingnya maka ini sangat membantu dalam
training. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan bagan waris, ada yang kosong berisi lengkap ini untuk proses belajar latihan teknik mind mappingnya. Nanti mind mapping ini Bapak Ibu betul-betul tidak perlu menghafal seperti kebanyakan kalau orang belajar waris ini kan menghafal satu persatu penerima warisnya. Jadi dari 25 orang penerima waris itu dihafal. Nah, bagaimana nanti juga lain-lainnya? Nah, kalau di sini insya Allah kita nggak harus menghafal, tapi dengan cara teknik mind mapping ini insya Allah hafal tanpa menghafal. Dan peserta pernah menyampaikan ketika dia sudah ikut training teknik mind mapping ini, ketika jumpa kasus, hanya dengan melihat tembok saja, itu sudah terpetakan atau sudah bisa menyelesaikannya. Jadi tahu dia pembagian, oh ini dapatnya sekian, sekian, sekian. Nah, tinggal masukkan nilai uang warisannya. Nah, itu ya. Kemudian dapatkan sertifikat. Nah, ini Bapak Ibu yang butuh atau yang mau bisa nanti kita kasihkan. Kemudian ada rekaman video training itu lengkap karena ada juga yang ternyata ya kalau Allah nggak bisa hadir ya berhalangan karena nggak enak badan atau mungkin karena ada kerjaan yang melanjut gitu. Nah, Bapak Ibu tetap bisa ikut trainingnya, ilmunya dapat secara full karena sama ya seperti yang di training itu rekamannya kita berikan insya Allah keesokan harinya. Dan Bapak Ibu tidak ketinggalan insya Allah. Kenapa? Karena latihannya Bapak Ibu bisa ikuti. Dan nanti akan ada grup WhatsApp khusus private ya Bapak Ibu ya untuk ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu jika ada kasus bisa di sini. Dan itu bisa berlaku selamanya. Nah, Bapak Ibu kalau seandainya nanti ikut maka bisa gunakan ini untuk kasus-kasus yang dijumpai di masyarakat. Apalagi kalau udah ikut training udah bisa membantu menyelesaikan kasus kasus di masyarakat insya Allah. Kemudian ada latihan. Nah, latihan-latihan ini Bapak Ibu kita akan berikan bukan hanya saat waktu latihan di Zoom, tapi juga saat Bapak Ibu setelah Zoom, ya kami berikan. Misal hari Selasa ke Jumat itu kan ada waktu, Rabu, Kamis. Nah, Bapak Ibu akan adakan latihan-latihan yang dikerjakan nanti dikirimkan ke grup hasilnya. Ya, ini dia. Nah, Bapak Ibu, insya Allah ini Bapak Ibu bisa dapatkan. Dan 5 kali pertemuan itu apa saja materinya? Materi hari pertama itu akan belajar bagaimana memahami siapa saja ahli waris dan bagian warisnya. Kemudian di hari kedua, pertemuan kedua, Bapak Ibu akan dapatkan rincian ashabul furud, asoba dan penghalang waris. Nah, ini penting ya. Nah, yang ke hari pada materi hari pertemuan ketiga itu perhitungan matematika dan praktek langsung menghitung warisnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kasus, udah bisa nih diselesaikan di sini insya Allah. Nah, hari keempat itu juga masih menghitung waris secara awal dan rod dan terakhir menyelesaikan kasus waris di masa Umar bin Khattab. Nah, Bapak Ibu dari hari pertama atau pertemuan pertama ini sampai pertemuan kelima itu Bapak Ibu akan terus ada latihan-latihan. Nah, di sini kita kelebihannya juga interaktif ya Bapak Ibu ikut terus terlibat dalam mengerjakan latihan insya Allah akan menguatkan dalam proses pembelajaran ini. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya nih, berapa sih biayanya? Nah, kalau untuk kelas training, Bapak Ibu, apalagi dengan ilmu yang spesial seperti ini, itu ya mungkin nggak usah kan training yang seperti ini. Yang biasa aja itu harganya sudah 1 jutaan, tapi kita hanya 950.000. Dan ini pun kita coret, ya, artinya tidak sampai segitu. Ya Bapak Ibu, khusus yang mau belajar, kami berikan harga khusus, harga promo lah kita bilangnya. Nah, di promo online Bapak Ibu acaranya kalau ikut training ini hanya 475.000. Jadi diskon 50% ya. Nah, 475.000 ini. Nah, Bapak Ibu kalau yang ada yang mau belajar betul-betul, ya insya Allah di sini kan mungkin kalau yang alumni ada juga ya. Tapi di sini mungkin sedikit informasi bahwa belajar ini Bapak Ibu insya Allah kami bagi yang serius malam ini kami akan berikan harga khusus. Nah, sebentar nih tadi lupa. Nah, berapa harganya? Nah, khusus yang hadir pada malam hari ini. Nah, hadir hadir malam ini ya. Nah, Bapak Ibu harganya sebentar nih. Oke. Nah, khusus Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, maka berapa harganya? Hanya 345.000 dan ini boleh dicicil Bapak Ibu ya. Ini bagi karena kita membantu juga gimana kalau nggak sanggup atau belum bisa bayar secara full, maka silahkan dicicil. Dia. Oke. Nah ini harganya Bapak Ibu 475.000 khusus hadir malam ini ya harga spesial hanya 345.000 saja. Jadi sangat banyak potongannya. Dan Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu mau,
silakan langsung ikuti transfer ya hadir ya. Jadi kalau Bapak Ibu hadir nanti silakan kasih info bahwa ikut bedah kasus ya. Nah, kalau yang ikut bedah kasus, maka kami akan berikan harga tadi khusus 345.000 ya dari harga yang tadi 475.000. Nah, 345.000 ini Bapak Ibu, insya Allah kalau Bapak Ibu ikut transfer atau melakukan transfer pada malam hari ini lunas, maka kami akan berikan lagi ya hadiah bonus-bonusnya. Nah, boleh Bapak Ibu capture ini di screenshot, difotokan screenshot Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini yang bayar lunas 345.000 dapat bonus-bonusnya. Apa bonusnya nanti setelah ini? Nah, kalau Bapak Ibu yang hadir malam hari ini nanti kalau seandainya mau ikut fotokan di sini, tolong kirim bukti foto ini atau sebutkan Bapak Ibu ikut bedah kasus pada Selasa malam ini. Karena ini harga normalnya sudah 475.000 tadi ya, kita bilang kan harga promonya. Kalaupun ada early bird, harganya sudah di atas yang ini. Jadi itu sudah sangat murah dan Bapak Ibu kalau kita hitung lah 5 kali pertemuan, berarti kan nggak sampai 100.000 untuk per pertemuannya. Jadi insya Allah sangat terjangkau. Nah, bonus-bonus ini apa aja kami berikan? Bapak Ibu, tadi ada e-book ya. E-book penyelesaian kasus waris tadi itu senilai 50.000, maka Bapak Ibu dapatkan ini gratis. Jadi e-book tadi yang kami tawarkan 50.000 tadi itu gratis. Jadi Bapak Ibu udah dapat harga khusus, dapat lagi e-book senilai 50.000 dan ini gratis bagi yang lunas pada malam hari ini juga. Tapi kalau tidak ya tetap harganya harga khusus untuk 345.000 tapi tidak ada bonusnya. Nah, bonusnya tidak hanya satu, kami juga berikan bonus ini senilai 75.000 Bapak Ibu kalau sana ikut seminar online ini itu berbayar ya. Ini pentingnya belajar ilmu waris ini dasar atau hal-hal yang harus dipahami sebelum kita menghitung warisnya. Ya, supaya kita nggak salah dalam menyelesaikannya. Karena seperti apa saja rukun warisnya, ada syarat-syaratnya, misalnya ada utang, karena ini kasus yang banyak terjadi juga ternyata yang meninggal ya, si mayit ternyata banyak utangnya. Bahkan ada juga yang terjadi utangnya lebih banyak daripada harta yang ditinggalkan. Nah, itu gimana? Nah, makanya itu perlu kita pahami. Nah, sampai ke penghalang pewaris dan lain-lainnya. Ini Bapak Ibu kami kasih gratis. Ini ada kelasnya ya, kemarin itu sudah lewat ini. Nah, itu gratis. Kemudian insya Allah nanti kita ada juga kelas berikutnya, kelas seminar. Nah, insya Allah Bapak Ibu seminar ini akan kami adakan di hari Jumat nanti. Bapak Ibu bisa ikut ya. Nah, ada nanti kontribusi di seminar ini. Nah, khusus Bapak Ibu bisa ikuti seminar ini ya. Dan bagi yang berkontribusi yang tadinya harusnya berbayar, maka Bapak Ibu bisa dapatkan ini gratis. Jadi sudah dapat gratis ya eh, ini kemudian yang tadi dan yang e-book. Jadi ada tiga Bapak Ibu bisa dapatkan bonus-bonusnya itu gratis semua. Nah untuk ini silakan hubungi saya jika ada yang berminat mau mendaftar hubungi di 0853 55517722. Oke, itu saja informasi dari kami. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab atau konsultasi atau bedah kasus yang Bapak Ibu miliki. Oke, kita lihat Bapak Ibu boleh raise hand bagi yang sudah ada pertanyaan atau kita lihat ada chat masuk. Oh ya, oke, nggak apa. Pak Abdul Salim, oke dari Bogor. Oke, silakan open mic. Bapak Ibu boleh bagi yang mau bertanya langsung saja angkat tangannya atau buka mic-nya nanti kita panggil. Siapa dulu nih yang mau bertanya? Silakan. Ini kesempatan Bapak Ibu udah kasus yang dimiliki atau yang dijumpai atau yang ada mungkin saat ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kami kasih kesempatan. Karena masih bisa terlihat, boleh langsung buka aja mic-nya nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan untuk langsung berbicara. Atau kalau tidak, Bapak Ibu juga boleh ketikkan di chat Zoom-nya. Silakan. Kita tunggu. Ada Bapak Ibu?
Ini kesempatan nih, bukan sesi konsultasi, langsung bedah kasus warisnya. Nah, ini kesempatan, silakan. Oke, ini dari chat Zoom kita bacakan ya. Ini ada masuk dari chat. Oke, Ustadz, apa boleh membagi harta sampai habis pada waktu masih hidup hingga tidak ada harta yang ditinggalkan? Jazakumullah, Ustadz. Ini dari Bu Emma ya. Oke, silakan Ustadz. Ya, mungkin ini perlu ditanya balik ya. Kalau dibagi habis, lalu orang tuanya untuk biaya hidup pakai apa kan gitu ya. Jadi sebenarnya ini hukumnya makruh ya. Jadi kalau membagi harta sampai habis itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena orang tua juga butuh biaya. Dan tidak ada jaminan bahwa orang tua itu lebih dulu wafat daripada anak. Ya, seperti itu. Karena banyak kasus, terutama kami juga banyak mendampingi pembagian waris di masyarakat, itu justru terjadi anak-anaknya lebih dulu wafat daripada orang tuanya. Nah, sehingga ketika harta itu sudah diberikan kepada anaknya semua, nanti anaknya wafat kan harus dibagi warisnya. Nanti kembali lagi ke orang tua. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau mau membagi, silahkan saja dihibahkan, tapi jangan sampai habis ya, jangan sampai habis. Idealnya sepertiga saja, karena orang tua itu masih butuh biaya hidup. Nah, coba bayangkan seandainya orang tua sudah membagi habis lalu kemudian sakit. Atau butuh biaya darurat di masa tuanya. Nah, tentu saja masih butuh biaya kan untuk biaya hidup minimal, biaya untuk mau berpergian, transportasi dan sebagainya. Tentu saja tidaklah elok, kata orang Melayu, kalau harta sudah habis lalu butuh biaya minta ke anaknya. Padahal sebelumnya dia punya. Nah gitu ya. Jadi yang terbaik itu adalah hibahkan saja boleh, tetapi seluruh anak mendapatkan bagian yang kurang lebih sama, dan yang dihibahkan itu sepertiga saja. Nanti 2/3-nya itu dipakai untuk biaya hidup. Kalaupun nanti wafat, sisanya akan diwariskan kepada anak-anak. Nah begitu ya jawaban sederhananya. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Ya, silakan Pak Rahmat. Oke, baik, bagaimana Bu Emma? Semoga sudah terjawab ya. Kalau masih ada yang mau tanyakan boleh di chat atau open mic, nggak apa-apa. Silakan aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Ya, silakan. Ini saya ada waris dari orang tua, Iya, tanah ya, iya, kurang lebih 1 hektar. iya. Apakah itu waris itu kita bagikan semuanya untuk diwakafkan untuk semuanya untuk orang lain untuk sekolah segala macam? Apakah disisakan? Maksudnya gimana, Pak? Orang tua dulu ada berpesan untuk wakaf gitu Ya, ya? ini waris itu dari orang tua, ada Iya. waris tanah 1 hektar lah ya. Nah Sudah itu apakah dibagikan ke tanah itu anak-anak belum ya? belum? Ini enggak Oh, yang belum. punya waris itu orang tua, saya anaknya. Iya, iya. Nah itu apakah waris itu kita berikan kepada kepada Juga ada anak laki-laki, Pak ya. Kalau ada anak laki-laki, tadi seperti kasus ini kita contohkan, ada anak ah, laki-laki, ada anak perempuan, istri, maka harta ini cuma beredar di sini saja. Saudara hmm, terhalang karena ada anak laki-laki. Nah, tinggal ketika meninggalnya orang tua, apakah bapak dan ibunya masih hidup atau tidak. Kalau ada yang hmm, hidup, dapat 1/6. Nah, tapi kalau sudah meninggal, berarti tinggal istri dan anak-anak. Nah, hmm, apakah harta itu harus dibagikan? Jawabnya dibagikan kepada ahli waris ini. Kalau sebagian mau diwakafkan, dipersilahkan. Yang pertama, mengikuti wasiat orang tua dulu.
Ya. Apakah ketika wafatnya Bapak ada berwasiat mau diwakafkan untuk sekolah atau masjid atau gimana Pak? Ada? Dari orang tua dulu nggak pernah dengar dia mau diwasiatkan gitu, Oh, nggak ada diwariskan. ya. Ya, Cuma kalau nggak ada supaya maka semuanya menjadi harta waris, Pak. Kalau tidak ada, nah tinggallah anak-anak saja ya. Nah, kalau kami mendampingi pembagian waris di masyarakat, itu biasanya kami sarankan jangan semuanya dibagi sebagai harta waris. Nah, gitu ya. sisahkanlah sebagian itu untuk kemudian wakaf atas nama orang tua. Berapa jumlahnya disepakati aja di antara anak-anak plus ibu, ya seperti itu. Jadi itu nanti Gitu. dikembalikan kepada kesepakatan anak-anak plus ibu. Nah, gitu, Pak. Ya. Jadi Ya. bukan berdasarkan aturan ya, misalnya sekian persen yang disisakan enggak ya. Misalnya Nggak. 30%. Kalau ada wasiat, maka kita ikuti wasiatnya Nggak ada wasiatnya. dengan jumlah maksimal sepertiga. Tapi kalau tidak ada, maka diserahkan kepada kesepakatan ahli waris. Soalnya ini maksudnya tujuannya diwariskan ke yayasan atau sekolahan supaya ada amalnya jalan gitu ya untuk orang tua. Oh gitu ya, boleh Pak, ya silakan. Nggak perlu biarinlah tanah ini. Nah itu ditinggalin nggak? Disisakan nggak tanah tuh? Ya disisain Pak, nanti sisain untuk ahli waris. Jadi nanti Bapak boleh nanti konsultasi privat bersama kami Kafa Waris Center. Nanti boleh dikumpulkan seluruh ahli waris. Kita nanti bedah di Zoom seperti ini. Jadi apa saja harta yang ditinggalkan, kemudian kita bedah satu persatu. Nanti kita tanyain ke ahli waris gimana keinginannya. Nanti kita bedah juga apa saja kewajiban yang harus ditunaikan ya. Selain wasiat nanti mungkin kita harus data apakah ada utang, apakah ada akad-akad yang itu sudah berkaitan dengan orang lain. Apakah di antara miliknya itu ada kepemilikan bersama dengan orang lain. Itu memang bagusnya kita bedah bersama ahli waris plus kami nanti bisa membimbing. Insya Allah kami biasa ya mendampingi pembagian waris keluarga. Baru-baru ini beberapa hari yang lalu juga ada sebuah keluarga itu berkumpul di Zoom. Jadi meskipun anggota keluarganya itu beda kota, insya Allah bisa Pak. Jadi Zoom ini alhamdulillah membantu ya seperti itu. Nah gitu Pak ya. Ini boleh nanti. Ini udah diwakafkan ke sekolah. Oh jadi gitu. 10.000 meter itu 1 hektar ya, dia minta 7.000 untuk bangun sekolah. Jadi kita wakafkan yang 7.000 meter, masih ada sisa 3.000. Apakah kita wakafkan lagi untuk yang lain, orang lain lagi? Apa disisakan? Bagus. Nah itu nanti dikembalikan ke jumlah saudaranya ada berapa Pak? Anak-anaknya. Begini, orang tua itu ada dua anak, dua grup. Orang tua saya sama adiknya. Orang tua saya sama adiknya satu keluarga. Saya satu keluarga. Jadi 2 keluarga gitu. Oh gitu, ya. Ya intinya nanti sebenarnya prosedurnya itu kita bagi dulu sesuai hukum faraid. Sampai kemudian seluruh ahli waris itu tahu berapa haknya. Nah, haknya berapa masing-masing, lalu masing-masing tahu haknya. Nah itu dari situ mereka bisa mewakafkan berapa yang kemudian disepakati yang mau diwakafkan. Nah gitu Pak harusnya gitu ya. Jadi nah gitu Pak. Ya tapi itu memang butuh ya. Oke Pak. Ya, tanah itu kan ada di Sumatera ya. Saya kan di Bandung. Di Sumatera Pak ya. Oh gitu. Sumatera Barat. Sumatera apa Pak? Sumatera Barat ya? Ya di dekat bandara Pariaman itu, bandara kapal terbang itu. Oh gitu, ya. Oke. Adik adik saya sekolahnya sekolah agama dari Gontor. Oh gitu. Dari Saudi juga LC. Oh iya. Oke. Saya pikir dia mungkin lebih ngerti gitu ya. Ini berarti udah fix itu, udah mantap itu. Ya, tanpa ada rapat-rapat dengan adik-adik gitu, nggak ada yang tua-tuanya aja, saya yang tertua di satu keluarga gitu. Sementara kan udah diwakafkan semua ya.
Ya diwakafkan 7.000, tinggal 3.000 gitu. Iya, oke. Apakah diwakafkan lagi nggak yang 3.000 gitu? Yang sisanya itu. Iya. Silakan Iya. lagi nggak bakal sekolahan atau bakal orang lain lagi yang perlu gitu. Mungkin Iya. madrasah, mungkin apa gitu. Oke, Pak. Iya, oke, Pak. Apa ditinggalin? Iya. Ditinggalin nggak? Ya, seperti tadi Pak sebenarnya ya. Jadi kalau sebenarnya itu harta orang tua itu milik seluruh ahli waris sesuai dengan porsi-porsinya. Nah, nanti Ah, apakah diwakafkan atau tidak itu harusnya kan dikasih tahu dulu hak warisnya masing-masing. Baru iya, iya. masing-masing itu menyepakati berapa yang mau diwakafkan. Nah, gitu Nah, harusnya prosedurnya. ya ini tanpa itu sih, tanpa itu jadi saya anak yang tertua dari keluarga itu dua ya, perempuan Iya, sama iya. perempuan. Oh, gitu. Perempuan Oh. dua-dua. Anaknya Pengelola satu lagi yayasannya ada Hah? gitu juga Pak ya, pengelola yayasannya ya. Apanya? Oh, enggak, Pengelola yayasannya ada gitu juga ya, yang mau atau orang lain? orang lain ada sekolah agak mau bikin sekolah SMA atau itu dulu. Oh Tujuh gitu, ribu. sekolah Tapi agama. saya udah cek 6 bulan ini kok belum ada, belum Oh gitu. belum ada belum ada. Aduh, waris itu udah saya tanda tangan itu. Oh gitu. Iya. Ya biaya lah biasa faktornya tuh ya. Oke Pak. Bikin sekolah. Ya, Iya, ya oke Pak. makanya ya ada pahalanya untuk orang tua gitu. Biar Amin ya mengalir. Pak. Itu Ya, tujuannya. Gitu. Ya oke terima Pak. kasih. Ya terima kasih Ya, Ustaz ya. sama-sama Pak. Sama-sama Ya, Pak. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Pak Rahmat. Silakan Pak Oke, Rahmat. baik. Ya, terima kasih Pak Saprudin. Jadi memang kalau untuk case seperti ini, tadi sampaikan Ustadz, seharusnya kita berkeluarga, ya inilah gunanya kita belajar, apa saja yang harus dilakukan. Nah, termasuk dalam penyelesaian kasus waris ini, itu kan ada hak-hak penerima waris. Nah, Ya betul. seharusnya dalam kondisi ini memang harus berkumpul semua penerima warisnya, kemudian dirundingkan, dan Ya, ya. agar tidak menyalahi karena ridhonya kita itu kan berat juga kalau seandainya ya udahlah kita nggak ridho makanya kumpul sampai benar-benar kita sama-sama tahu berapa bagian dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga sudah dihitung. Nah, hasilnya nanti dapat, maka itulah yang dinyatakan kita sudah melakukan eh, apa yang menjadi wasiat perintah Allah itu. Jadi Ya. pun harta itu ternyata memang ada yang kita mau wakafkan karena kita mau ini kan untuk orang tua ya silakan gitu. Ya ini masih ada sisa harusnya bisa dirembukan juga itu supaya Bapak semuanya tahu ya. Kecuali memang kalau ada pesan dari orang tua tadi di awal, nah itu langsung bisa dilakukan. Ya. Nah, Ya itu. betul. Tapi ini nggak ada pesan orang tua Pak ya untuk diwakafkan sebelum meninggal. Belum dulu dia meninggal itu ninggalin surat aja yang ngurus surat sertifikat itu saya gitu di Eh, kampung itu sehingga ya. begitu atau Jadi dia kalau meninggal ya memang ada nggak surat ninggalin ya apa gitu. ya itu bisa dipenuhi langsung ya seperti yang tadi sampaikan Ustaz juga. Deh, oke, tadi ada pertanyaan berikutnya. Oh ya, mungkin sebelum kita lanjut pertanyaan, mungkin informasi tadi kalau seandainya Bapak Ibu ada yang mau khusus konsultasi, ya Alhamdulillah Kafal Waris Center kami ya sudah membantu banyak penyelesaian kasus waris, termasuk ini mungkin satu kita coba infokan dulu contoh kasus. Ini penerima warisnya banyak Pak, sampai 300 orang. Itu pun sudah kita bantu, Alhamdulillah bisa diselesaikan dan Alhamdulillah mendapatkan persetujuan dari MUI. Nah, ini kita dengarkan dulu ya, karena ini khusus nih dari Kesultanan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Tengku Rajali Pansa, selaku Ketua Yayasan Sultan Mahmud Ar-Rasyid. Bersama ini menerangkan bahwa pembagian waris dari Sultan Mahmud Ar-Rasyid, pendiri Istana Medan yang telah wafat tahun 1924, sudah selesai. Dibuat oleh Ustadz Yusran Ramli dan sudah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan hukum faraid oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Kami, ahli waris Sultan Mahmud Ar-Rasyid, lebih kurang 300 orang, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Yusran Ramli. Semoga pembagian waris sesuai faraid ini memberi keberkahan bagi keluarga besar kami di Istana Maimun Medan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, ini Wassalamualaikum kalau Bapak warahmatullahi Ibu mau wabarakatuh. konsultasi, walaupun jauh, berbeda kota, kita bisa. Karena kita ada bantu, kalaupun mungkin ya nggak pakai Zoom, bisa nih, ada juga paket A kita sebut ya. Ini konsultasi via WhatsApp ya, melalui video call-nya. Nah, Bapak Ibu nanti akan kami berikan nih penjelasan cara pendataan harta peninggalan, penjelasan kewajiban sebelum pembagian waris, karena ini yang kadang sering terlewatkan. Ya contoh, mungkin ada wasiat, mungkin eh, ada hutang gitu ya, hutang yang harus diselesaikan itu dari harta warisan itu nggak langsung dibagi, tapi diselesaikan dulu yang menjadi tanggungan si mayat tadi. Nah, bagaimana cara pembagian sesuai kasus yang dihadapi dengan teknik mind mapping, dan ini semua tetap ada kita usahakan diskusi dalam bentuk tanya jawab. Bapak Ibu bisa langsung kalau ini melalui video call. Yang kedua, nah seperti sekarang melalui Zoom meeting. Nah, ini yang banyak dipilih orang karena bisa Bapak Ibu menghadirkan dan langsung, nah apa ya, lebih luasa kalau kita melihatnya, dan bahkan nanti Ustadz juga bisa seperti hari ini ya, langsung di layar monitor Bapak Ibu di papan tulis akan menyelesaikan kasus-kasus waris yang dihadapi seperti membedah kasus malam hari ini. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Walaupun nanti Bapak Ibu ada saudara bertiga mungkin ya, mungkin ada di kota Jakarta, di kota Medan, di kota Padang. Nah, itu bisa. Nah, Bapak Ibu nanti di sini kelebihannya kalau melalui Zoom ini ada rekamannya. Nah, jadi rekaman Zoom ini Bapak Ibu akan dapatkan. Jadi bisa untuk mengulang-ulang atau melihat lagi apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu mungkin informasinya. Jadi kalau memang ada, sama seperti tadi, boleh langsung hubungi di nomor khusus waris atau di nomor saya untuk cepat itu di 0853 5551 7722. Oke, itu mungkin informasi tambahan tadi. Oke, baik, berikutnya ada chat masuk pertanyaan dari Ibu Siti. Nah, ini Ustadz, saya ingin bertanya. Cek Ustadz ya, ya. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana pembagian harta waris dua orang anak perempuan dan satu orang laki-laki? Tetapi yang laki-laki lebih dulu meninggal dari ibunya. Dan anak laki-laki ini mempunyai dua orang anak laki-laki dan tiga orang perempuan. Nah, bagaimana pembagian warisnya Ustadz? Nah, ini langsung kita bedah. Silakan, Pak Ustadz. Nanti kalau Bu, Anak perempuannya tadi berapa orang? anak perempuannya dua, Ustadz. Laki-laki Anak satu. perempuannya dua ya. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki yang dulu meninggal. Satu orang anak laki-laki. Ya, anak laki-laki yang sudah meninggal ya. Laki dan tiga orang perempuan. Ah, ini kan sudah meninggal ya. Kemudian dari anak laki-laki yang dulu meninggal ini ada cucu. Cucu laki-lakinya berapa? Dua orang. Cucu laki-laki dua orang. Cucu perempuan? Tiga orang. Tiga ya. Nah, nanti kalau seperti Bu ini. Siti boleh langsung apa ya, koreksi kalau ada yang nggak cocok atau ada yang disampaikan. Ya. Jadi kalau seperti ini cucu laki-laki ada dua, cucu laki-laki dua, cucu perempuan tiga ya. Iya, tiga. Ya, laki-laki dua, perempuan tiga. Anak perempuan dua. Nah, jadi anak perempuan ini nanti dapat 2/3. Ya, nanti 2/3 bagi rata. Nah, nanti ini dapat mendapatkan sisa. Sisa nanti laki-laki banding perempuan 2/1. Nah, gitu nanti cara bagi warisnya. Kalau istrinya masih hidup, istrinya dapat 1/8. Anak perempuannya dapat 2/3. Nanti sisanya untuk laki-laki dan perempuan ini 2/1. Nah, cara menghitung 2/1-nya itu seperti ini. Kalau 1/8-nya kan sudah bisa ya. Harta dikali 1/8, harta dikali 2/3. Sisanya nanti untuk cucu. Nanti cucunya tinggal laki-laki dan perempuan 2/1. Nah, ini laki-lakinya tinggal 2 kali. Kalau laki-lakinya 2 berarti 2 kali 2. Perempuannya 1 tinggal 1 kali 3. Dan seterusnya ini sama. Nah, gitu cara penyelesaiannya ya. Untuk Ibu siapa? Siti. Yang bertanya terakhir ya. Nah, seperti itu ya, Ibu. Bagaimana Bu Siti? Sudah terjawab? Mungkin ada yang mau tanyakan lagi, Mau silakan. tanya Ustaz? Ya. Ya, Ustaz. Insya Allah nanti kalaupun ini bisa diskusi untuk apa? Video call ya. Boleh. Nanti konsultasi privat boleh ya. Nanti hubungi saja nomor yang tadi itu. Iya, Ustaz. Jazakallah. Oke, boleh. Ya, sama-sama, Bu.
Oke, tadi ada dari Mas Izin, Umam. izin Ustaz. Silakan. Ini Khotibul Umam dari ya. kasus ini cucu perempuan tidak terhalang dengan anak perempuannya Ustaz ya. Iya, tidak. Jadi Oh, cucu perempuan tidak terhalang oleh anak perempuan. Jadi nanti cucu ini alasan dia mendapatkan sisa. Ah, gitu ya. Alasannya karena tidak ada anak laki-laki. Jadi anak perempuan tidak oh iya iya menghalangi iya. cucu dari jalur anak laki-laki. Kejadian Siap, siap. seperti ini pernah terjadi di masa Nabi ya. Jadi dalam Sahih Bukhari itu ada hadis tentang ini. Jadi anak perempuan ini kalau ada 2 orang atau lebih dikasih 2/3. Lalu kemudian cucu ini laki-laki perempuan mendapatkan sisa. Nah, karena sudah tidak ada lagi anak laki-laki. Kecuali kalau ada anak laki-laki satu yang masih hidup, maka ini terhalang. Nah, gitu ya, Pak Khotibul Umam. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Pak. Kalau untuk Ibu Siti, nanti kalau kasusnya mau dibedah, mungkin tinggal buat konsultasi privat aja, Ibu ya. Supaya nanti bisa lebih jelas kita bedah secara umum. Secara lebih detail lagi ya, mulai dari awal. Nah, oke, gitu. Saya kembalikan ke Ya. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Oke, baik. Jadi bisa nanti dibantu kalau ada juga dari ahli waris yang lain, kita bisa ikutan. Oke, baik, Ustaz. Jadi mungkin saya catatkan juga nomor saya di sini. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanyakan lagi, silakan pertanyaan terakhir, masih ada waktu 2 menit. Udah pas habis tadi 2 menit. Oke, di sini nomor saya ya. Mungkin kalau yang belum ada ya. 085. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ya, mau nanya ini Pak Ustadz. Kita punya rumah ya. Kita punya Ya. rumah. Punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. 1 perempuan. 2 laki-laki, 1 perempuan, ya. Ya. Ini berbentuk rumah ya, 1 rumah gitu. Kita nggak ingin jual rumah itu. Tetapi kalau kata misalkan kalau kita meninggal kan jatuhnya waris ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Nah gitu. Sementara saya nggak pengen rumah itu dijual gitu kan. Nah, bagaimana kalau Anda kata misalkan saya membaginya itu udah sesuai dengan pola rumah itu udah terbentuk 3 gitu loh kan. Iya. Yang tidak ditentukan besarnya ukurannya itu sesuai dengan anak laki-laki dan anak perempuan gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah terus boleh nggak kalau saya tuh dalam keadaan hidup ini hibah gitu loh. Kalau itu tidak menyamaratakan laki-laki dan perempuan gitu tadi kan ya. Maksudnya aturannya kan laki-laki 2, 1 perempuan setengahnya kan gitu. Iya. Nah sekarang saya tuh pengen membagikan sesuai dengan aturan tadi itu. Boleh nggak begitu saya ucapkan, tapi bukannya waris jatuhnya lagi hibah gitu ya Pak Ustadz ya? Hibah ya, oke baik. Ya. Boleh nggak Jadi gitu? kalau kita masih hidup, boleh menghibahkan harta kepada anak, tetapi seluruh anak itu mendapatkan jumlah yang kurang lebih sama. Seperti itu. Betul. Ya, jadi kenapa? Karena statusnya itu adalah hibah. Ya, kenapa? Karena kita masih hidup, maka itu adalah hukumnya hibah kepada seluruh anak. Nah, tapi harus dipastikan bahwa ketika dihibahkan itu sudah pindah kepemilikannya. Ya, jadi tidak boleh hibah lalu mengatakan nanti kalau saya meninggal. Kalau seperti itu jatuhnya namanya wasiat. Nah, apa bedanya hibah dengan wasiat? Kalau hibah begitu diucapkan langsung pindah kepemilikannya kepada yang menerima. Kalau wasiat dia mengatakan kalau saya meninggal, saya akan berikan harta ini. Berarti pindahnya kepemilikan itu setelah dia meninggal. Dan wasiat itu disyaratkan yang menerima haruslah yang akan memberi haruslah lebih dulu meninggal daripada yang akan menerima. Nah, kalau terjadi sebaliknya maka otomatis wasiatnya itu batal. Nah, gitu, Bu. Begitu. Begini, Dok. Pak Ustadz. Ya. Biar ada jelasnya gitu ya. Rencana saya kan begitu. Rumah ini kan yang pertama udah menempatin, yang kedua belum, yang ketiga belum, masih saya tempatin dengan suami gitu, masih ada suami.
Nah, cuman pikiran saya gini, kalau andai kata misalkan nanti saya udah ngomong sama anak masing-masing, cuma belum disatukan gitu kan sebagai Ya, saksi ya, mereka bertiga dan ada ya. suratnya gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus rencana gini, kalau andai kata misalkan mama udah dibilangin nih hibah nih mama nih untuk A, B, C gitu. Nah, Ya, ya. tapi mama pakai dulu sekarang kayak gitu loh. Andai kata misalkan salah satu dari mama papa atau meninggal, yang ini yang anak yang kedua ini saya kasihin lah, silakanlah pakai. Nah, yang tinggal anak yang satu lagi kan gitu. Yang satu Iya. lagi udah punya rumah. Nah, nanti Iya, ya. mama nanti bisa pindah ke rumah yang sebelah. Mau dipakai silakan lah karena udah gede-gede juga untuk apa? Karena kita sendiri kan gitu Pak Ustadz ya. Iya, ya. Nah, begitu. Nah, jadi boleh nggak begitu perjanjiannya seperti itu gitu Pak Ustadz? Karena apa? Kita kan harta kita udah dikasih ke anak semuanya. Nah, terus kalau Iya. kita bisa pada anak kita gimana dong kayak gitu kan? Iya, jadi ya jangan dihibahkan semua, Bu. Artinya harus ada dana cadangan yang dipakai oleh orang tua untuk biaya hidupnya kan, seperti itu. Karena tidak tahu lagi kan berapa lagi lama perjalanan ini. Sehingga harus ada dana yang kemudian disiapkan untuk biaya hidup ya. Dan Oh, tidak ada bukan. juga jaminan bahwa orang tua itu lebih duluan wafat daripada anak. Nah, seperti itu. Gini Pak Ya. Ustadz, tetapi tidak mempunyai dana, tidak ada dana di situ. Kita cuma hanya rumah gitu, Oh, rumah rumah aja, Bu aja. ya. Jadi maksudnya yang anak yang satu ini kan memang udah punya rumah lah gitu kan. Iya, Yang ini iya, anak iya. ini kan mereka belum punya rumah gitu kan. Itulah yang akan dikasihin gitu kan. Kalau andai kata mama salah satu meninggal nanti silakanlah B ngambil gitu loh kan. Mama pindah ke rumah yang C gitu loh maksudnya kan. Nah, seperti itu. Kita ucapkan dari awal ya kalau kita udah nggak ada ya ambillah tapi dengan keriduan anak itu gitu loh Pak Iya, Ustadz. iya, iya, iya. Iya, Boleh iya. begitu Pak. Berarti sekarang istilahnya numpang dulu di harta yang Itu sudah dia, diberikan ya. iya itu dia. Nah, seperti Betul itu ya. betul. Iya, 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 soalnya iya, iya. namanya umur kita ini kan nggak tahu Pak Ustadz ya. Iya, Kalau iya. andai kata kita ucapkan dari sekarang, kita takut gitu loh. Karena hibah itu Iya. harus dalam keadaan kedua-duanya kita hidup atau bagaimana Pak Ustadz? Benar ya, Ya, kayak gitu ya. kalau hibah Dalam dalam keadaan hidup. hidup, betul ya. Tapi Iya betul. sebenarnya eh apa namanya anak-anak itu juga itu bisa nanti membuat namanya akad sulhu ya. Jadi kalau misalnya nanti dibagi waris ya, dibuat dulu pembagian sesuai dengan hukum faraid ya, laki-laki banding perempuan 2:1. Nah, kemudian setelah itu anak-anak boleh melakukan apa yang disebut dengan akad sulhu. Akad sulhu itu artinya akad berdamai dengan harta yang ada. Jadi mereka boleh berdamai misalnya membagi rata di antara mereka. Tetapi dengan syarat sudah dibagi sesuai hukum faraid. Lalu kemudian di antara mereka itu yang laki-laki menghibahkan sebagian haknya kepada saudaranya yang perempuan. Nah, gitu. Itu boleh hukumnya. Tapi setelah dibagi sesuai dengan hukum faraid. Namanya akad sulhu itu boleh di dalam hukum faraid. Nah, boleh juga begitu, Bu. Skenarionya nanti. Nah, gitu. Tapi ada rencana gitu kita bikin suratnya dulu. Setelah itu nanti saya panggil ketiga-tiga anak itu sebagai saksi batas A, B, C, D kayak gitu Pak Ustadz ya. Iya, iya, iya. Setelah itu masalahnya takut kalau Anda kata bagi waris harus rumah dijual, takutnya nanti nggak bisa lagi beli rumah anak itu nanti malah justru masa depannya nanti gimana gitu. Jadi makanya ya saya kasih yang tidak boleh dijual tempatin gitu ya Pak Ustadz. Boleh satu lagi pertanyaan Pak? Satu lagi aja Pak Ustadz. Ya, nanti harus disiapkan juga skenario Bu kalau misalnya seandainya Ibu sudah hibahkan ternyata mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf sekali. Misalnya anak yang lebih dulu meninggal. Berarti kan itu juga harta harus dia wariskan kepada ahli warisnya. Betul. Nah, gitu. Ya. Kita udah anak bebas. Istri dan orang tuanya. Kalau orang tuanya masih hidup, orang tuanya pasti dapat. Jadi kalau ada orang tuanya mayat, jadi kalau ada orang meninggal, yang pasti dapat harta waris itu bukan cuman anak dan istri, tapi kedua bapak dan ibunya pasti dapat. Bapak dan ibu dari yang pewariskan tadi, mama mewariskan tadi. Iya betul. Jadi kalau kita meninggal, kita bayangkan kalau kita meninggal,
Maka yang kita akan yang menjadi memegang ya. Ya, yang akan mewariskan harta kita itu bukan cuman pasangan hidup kita dan anak, ya. Kalau ibu mungkin suami dan anak, bukan cuma itu, Bu. Yang pasti itu adalah termasuk bapak dan ibu kita kalau masih hidup. Iya. Jadi salah satu kekeliruan bagi waris di masyarakat atau tepatnya kesalahan, kalau bagi waris itu yang diingat cuma istrinya atau suaminya plus anaknya. Yang dilupakan itu sering orang tuanya. Padahal biar saja orang tua itu bisa jadi masih hidup. Padahal orang tua itu pasti dapat. Nah, gitu ya. Jadi bapak dan ibu itu pasti dapat. Nah, itu harus disiapkan juga skenarionya seandainya sudah dihibahkan. Nah, ternyata qadarullah, kita kan tidak tahu nih bagaimana takdir Allah nanti kan, besok bagaimana. Kalau anak itu justru lebih dulu meninggal daripada orang tuanya. Betul. Maka harta itu nanti akan kembali lagi ke orang tuanya masing-masing 1/6 kalau si anak tadi punya anak. Iya. Oh, ada harus kembali lagi ke orang tuanya 1/6 ya, tapi ya. 1/6 ya, masing-masing 1/6. Istrinya 1/8, anaknya sisa. Nah, gitu. Istrinya 1/8, orang tuanya 1/6, anaknya sisa. Oh, kalau gitu. ada anak laki-laki ya, kalau ada anak laki-laki, anaknya itu dapat sisa kalau ada anak laki-laki. Kalau tidak ada, ayah kandungnya masih hidup, ayah kandungnya yang dapat sisa. Oh, jadi berarti waktu kita bikin surat wasiat awal itu kita hibahkan kepada anak A, B, dan C tadi itu harus dilampirkan begitu juga, Pak Ustadz. Kalau hibah tidak boleh bersyarat, Bu. Bukan begitu maksudnya. Kita kan udah hibahkan nih. Kan kata Pak Ustadz tadi nanti kalau Anda kata anak yang meninggal duluan kita 1/6. Apakah itu dengan surat tercatat atau nanti? Enggak, kalau meninggal dan jadi harta waris itu otomatis, Bu. Tidak pakai surat pun itu sudah otomatis. Iya, makanya tanya. Nah, jadi mereka udah kasih tahu lah gitu ya kalau anaknya yang meninggal gitu ya. Kita kembali lagi ke 1/6 ya. Alhamdulillah. Satu lagi Pak Ustadz, boleh ya? Boleh, Bu. Punya kakak menikah ya, terus punya rumah, istrinya itu tidak punya anak, ya, tidak punya anak, tapi dia punya rumah, 10 tahun menikah dengan dia karena kakak ini tidak bisa lagi masuk ke bank namanya, umurnya udah melebihin, dibikinlah atas nama istri kayak gitu ya. Oh gitu ya. Gitu. Tapi usaha ini sebenarnya itu dari 10 tahun dia menikah itu sebelum itu kakak ini udah maju gitu. Udah ada inilah gitu. Cuman karena enggak ada nama tadi dia terpaksa lah nama istri. Nah, setelah itu dia meninggal. Nah, gitu. Dia meninggal, istrinya duluan yang meninggal. Oh, istrinya dulu meninggal. Iya, istrinya dulu yang meninggal. Nanti gimana hukum bagaimana ada pembagian nggak untuk keluarga si perempuan warisannya gitu, Pak Ustadz? Harta milik istri ya? Enggak, harta milik suami sebenarnya. Nama istri karena si suami namanya itu tidak bisa lagi masuk untuk cicilan ke bank. Jadi masuklah nama gitu. Nah, gimana tuh Pak Ustadz? Dia udah meninggal nih, orang tuanya dapat Kalau kita bicara hukum fikih, maka harta yang dibagi itu hanyalah miliknya istri. Nah, jadi miliknya istri itu apa saja, misalnya dia punya perhiasan atau hadiah-hadiah yang diberikan oleh suaminya atau harta-harta yang dimilikinya secara pribadi. Mungkin punya harta waris dari orang tua. Jadi didata dulu semua harta miliknya istri, kemudian karena tidak punya anak, suaminya dapat setengah. Nah, kemudian bapak dan ibunya istri masih hidup atau tidak, Bu? Ibunya yang hidup. Ibunya yang hidup. Kalau ibunya yang hidup, jumlah saudaranya istri berapa orang yang hidup? Ada berapa ya? Ada 5 kayaknya. Oh, lebih dari 1. Ibu kandungnya 1/6. Jadi suaminya setengah, ibu kandungnya 1/6. Nah, kalau saudaranya ada laki-laki dan perempuan, sisanya untuk semua saudaranya. Laki-laki banding perempuan 2/1. Iya, memang ada gitu, perhiasannya gitu ya. Jadi perhiasan dia dibeliin suami tadi untuk suaminya setengah. Setelah itu kita serahin aja lah ke keluarga yang orang tua biar mereka aja berbagi gitu, Pak Ustadz ya. Ibunya 1/6 dipesanin aja, Bu. Kalau secara hukum faraid ibunya 1/6, sisanya nanti ke saudara-saudaranya laki-laki banding perempuan 2/1.
Kayak gitu Nah, ya gitu. Ustaz. Iya, iya. Heeh. Ya. Nah, Jadi masalah masalah seperti rumah tadi nggak ada ya, nggak ada hak dia ya berarti ya. kalau secara hukum fikih, Bu ya, kalau secara Ya, hukum ya, fikih ya. itu milik suaminya kalau dia cuma mengatasnamakan istrinya. Ya, Tapi kalau betul. secara hukum negara, karena itu atas Heeh. nama istri suratnya, nah Hmm. ada celah bagi keluarga istri itu menggugat bahwa itu miliknya istri. Mm-mm. Ya ada Kayak celahnya gitu. karena kan surat itu atas nama istri. Betul, betul, betul. Tapi Ya, sih alhamdulillah ini nggak ada tuntutan karena oh gitu si ya. orang tua juga paham kalau ini yang namanya cuma hanya pakai nama gitu Ya, maksudnya. ya, oke baik. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Terima Oke, kasih. silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Boleh boleh warahmatullahi dikit wabarakatuh. Ustaz, tanya sedikit. Ya, Oke, boleh sudah Pak, silakan. banyak ya Bapak Ibu, Ibu dapat ya penjelasannya nih. Oke, baik waktu kita juga sudah lewat. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan dari Kapolri Center. Nah, mungkin tadi ada juga yang terlambat ya, karena kita sebenarnya memberikan link Zoom ini adanya di grup sama di member area. Bapak Ibu kalau mungkin dapatnya di grup WAG, yaitu kita nggak sebarkan. Karena kalau kita sebarkan di WAG itu berbahaya. Karena terkadang pernah kita jumpai yang asal masuk itu tidak bagus ya, hasilnya mengganggu. Makanya nanti kalau Bapak Ibu di sini ada yang belum masuk WAG, silakan hubungi saya. Nanti kita akan ada rutin kegiatan-kegiatan seperti ini, ya seperti Bapak Ibu tadi yang baru ya. Kita ada rutin kegiatan seperti ini, insya Allah Selasa dan Jumat ya. Kalau nggak Selasa, Jumat. Jadi Bapak Ibu silakan hubungi saya nanti Apa biar Ustadz? dimasukkan ke WAG-nya. Oke, baik itu saja mungkin. Hmm. Dan tadi yang mau ikut belajar silakan juga hubungi saya. Mau e-booknya juga silakan. Atau mau konsultasi kita juga siap. Oke, itu saja kita ya tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Kami dari astaghfiruka wa Kapal Wisata atubu ilaik. Keramat terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas semua kesalahan kurangan. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke, sampai warahmatullahi ketemu di wabarakatuh. acara Jazakallah berikutnya. khair Insya Allah hari Ustaz. Jumat ada. Nanti kami Sama-sama Bapak Ibu. informasikan di grup. Oke, izin kita close. Baik.